kepadamu dengan hakul yakin, beriman kepada para malaikat yang engkau ciptakan, beriman kepada kitab-kitab dan nabi yang engkau utus, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Ya Allah, jauhkan kami dari segala keraguan terhadap-Mu. Karuniakan umur yang tersisa ini istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 3. Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdari. Kekerasan atau semangat perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Firman Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah yang mengatur seisi alam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Insan ayat 30. Salah satu di antara rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat yang Allah ciptakan, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Qada itu dan qadar, kalau qadar itu apa yang sudah Allah rencanakan seluruhnya, tidak ada satupun yang tidak tertulis dalam rencana Allah. Dan qada itu ketika ada dalam kenyataannya. Jadi ada 4 hal yang penting ya, ini menurut Imam Ibnu Qayyim dan Imam Nawawi. 1, tentang takdir ini. Yang pertama, kita harus yakin tentang ilmu Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Tidak ada setitik pun yang tersembunyi yang tidak diketahui Allah. Jadi kita harus yakin apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi Allah Maha tahu. Ya'lamu Allah Maha tahu, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak Allah ketahui. Semuanya Allah tahu yang akan terjadi beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, beberapa hari. Allah tahu semuanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Yang kedua adalah penulisan Allah. Kita pun harus yakin bahwa selain Allah mengetahui, Allah sudah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Ini keyakinan ini harus ada. Pertama, kita harus yakin Allah Maha tahu segalanya. Yang kedua, kita juga harus yakin tertulis di Lauh Mahfuz. Bacakan tolong Ustaz surat Al-An'am ayat 59. Sudah diberikan sedikit
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan, semuanya Allah tahu. Apa yang ada di lautan, dan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Jadi daun-daun di seluruh penjuru bumi ini kalau jatuh pasti Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena setiap daun ciptaan Allah. Setiap daun bertasbih kepada Allah. Setiap daun milik Allah. Tidak ada yang bisa jatuh kecuali dengan izin Allah. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, di perut bumi yang paling dalam. Dan tidak ada satupun yang basah atau yang kering, melainkan illa fi kitabim mubin, kecuali sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Termasuk pertemuan ini. Jodoh tertulis tidak? Kalau daun jatuh jodoh tidak tertulis bagaimana? Semuanya ada. Ya, ini adalah keyakinan kita. Surat Hud ayat 6, Ustaz. Jadi pertemuan ini sudah tertuliskah? Tertulis. Nah, ini sekarang sudah jadi qada, sudah wujud. Sebelumnya di dalam rencana Allah, sekarang nyata nih. Tinggal di sini jadi amal atau tidak. Syariatnya tergantung niat. Kita simak surat Hud ayat wa ma min dabbatin ayat 6 ya. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun binatang makhluk yang melata di bumi melainkan Allah yang illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah yang memberi rizkinya. Dan Dia Allah mengetahui dimanapun binatang itu berada dan tempat penyimpanan rezekinya. Dan semua ini tertulis dalam kitab yang nyata, kitabim mubin, kullun fi kitabim mubin, di Lauh Mahfuz. Jadi tenang, rezeki itu tenang hadirin ya. Tenang, sudah ada rezeki kita. Tinggal
jadi amal atau tidak. Tidak akan kemana-mana. Apa yang untuk saya tidak akan meleset. Apa yang bukan untuk saya tidak akan kena ke saya. Semua rezeki Allah yang punya, Allah yang membagikan kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan dikasih, kapan diambil. Semuanya sama. Sama-sama ladang amal. Jadi kalau orang naik pangkat jadi ini, jadi itu bukan karena hebat, bukan. Karena Allah mau saja. Termasuk yang sedang ceramah ini. Kenapa jadi penceramah? Apa karena pintar, karena soleh? Enggak. Karena Allah menakdirkan jadi penceramah. Ini ujian. Kalau benar niatnya, benar yang disampaikannya, dia mengamalkan, insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau ujub, riya, takabur, sudah. Bagaimana membangun Darut Tauhid? Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, Allah mewujudkan. Ya. Ini baru sampai dari Australia ini, dari Perth. Semalam, 2 malam yang lalu rapat. Bagaimana membangun pesantren? Tenang ya. Bagaimana membangun masjid yang besar, bagus. Itu ada di sisi Allah. Tugas kita adalah gimana nih teman-teman semua ini menyadari bahwa kita ini beruntung dijadikan jalan oleh Allah. Terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Bukan kita yang membangun masjid, membesarkan, itu semua milik Allah. Tugas kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa, pasrah ke Allah. Jangan ujub merasa sudah berjuang, ini ide saya, ini gagasan saya, ini jerih payah saya, ini kerja keras. Apa? Otak ini kalau nggak dikasih ide, nggak akan keluar ide. Kita nggak akan bisa kerja keras, dibuat saja lemes oleh Allah. Tidak ada tuh. Tapi kan kami sudah negosiasi, dibikin aja cadel, sariawan, nggak ngomong. Emang kalau kita bicara orang lain ngerti karena kita bicara? Bukan, karena Allah yang membuat orang mengerti. Persis nih sekarang ini, ceramah ini nih ya. Kalau ceramah ini membuat saudara-saudara mengangguk lalu mengerti, pasti bukan karena penceramahnya. Karena Allah saja menghendaki saudara paham. Bagaimana saya bisa membuat orang lain paham, sedangkan otak, pikiran, hati saya juga tidak mengerti. Jadi tugas penceramah ya berusaha meluruskan niat, berusaha bicaranya yang benar, sekuat tenaga berusaha mengamalkan, lalu doa ke Allah supaya diterima, dan selebihnya terserah Allah, ditakdirkan untuk siapa manfaatnya. Allah tahu siapa yang datang ke sini, yang menyimak, yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh. Allah tahu yang serius ingin kenal ke Allah, yang biasa saja, yang cuek, Allah tahu semuanya. Begitu. Jadi yang kedua, kita harus yakin sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau sudah tertulis, kenapa kita harus ikhtiar? Ikhtiar itu perintah Allah. Sangat boleh jadi di Lauh Mahfuz begini, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, takdirnya ditambah. Kalau kamu tidak syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu tidak syukur, takdirnya diazab. Kalau kamu memilih jadi orang takwa, ada takdir takwa, kita ikhtiar sesuai, ketemu takwa, jatuhnya ditolong oleh Allah. Kalau kita tidak mau bertakwa, ada lagi bagiannya, sedekah. Kita sedekah, dengan izin Allah terjadi kita sedekah, nanti Allah akan gugurkan dosa, tolak bala. Begitu, la yaruddu qada ila du'a. Kita doa, Allah mengubah dari satu takdir ke takdir lain oleh Allah. Allah menyaksikan kita doa. Dan sebetulnya kita berdoa juga dengan takdir Allah. Maka kalau ingin tahu ya,
ini orang posisinya di sisi Allah seperti apa. Lihat saja kebiasaan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut senang sekali membaca Quran dengan ikhlas, itu ciri Allah sedang berbicara kepadanya lewat Quran. Karena Quran kan kalam Allah. Dia senang membaca pemahaman artinya, maknanya, tafsirnya. Allah sedang ngejelaskan tuh kalamnya. Sekarang senang sekali sujud lama, berarti Allah senang dekat dengannya. Karena sujud adalah saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau Allah nggak senang, nggak sujud kita ini. Makanya hati-hati tuh yang jarang sujud, artinya jauh. Kalau kita jadi senang zikir, nikmat zikir, artinya apa? Afadzkuruni adzkurkum. Allah lagi ingat kita secara spesial. Termasuk kita dibuat nikmat doa, ciri-ciri itu mau dikasih. Makanya orang-orang kalau tidak doa, malas doa, ya sudah. Itulah yang dapat saya pahami, ya. Yang ketiga, apa yang dipahami dengan iman kepada takdir ini? Tadi kita yakin Allah sudah tahu. Yang kedua, Allah menulis semuanya di Lauh Mahfuz. Dan yang ketiga, yakin bahwa segala sesuatu ini hanya bisa terjadi karena kehendak dan izin Allah. Ayat yang tadi, ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu. Dan tiadalah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana 'alaiha aliman hakima. Maaf. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Insan ayat 30. Jadi tidak mungkin ada yang terjadi hujan nih. Udah pasti izin Allah. Setiap tetesan hujan bertasbih. Di mana jatuhnya rezeki siapa, mungkin ini jatuh, mungkin ada rezeki kita di antara air hujan ini, meresap ke dalam tanah, kemudian disedot pakai air, kemudian disterilkan, kita minum. Mungkin rezeki cacing, rezeki pohon, ini jatuhnya hujan, jumlahnya air hujan, Allah yang menetapkan di mana, berapa banyak, kadang dilebihkan, kadang disedikitkan. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak bisa. Tidak mungkin. Semuanya milik Allah. Itu pemahaman beriman ke takdir. Jadi tidak ada tuh kayak orang tertembak, kemudian itu nggak sengaja ketembak, nggak mungkin. Pasti izin Allah. Itu tidak sengaja mati, tidak mungkin. Orang itu hanya bisa mati kalau dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Di tempat yang ditentukan, waktunya sudah pas, dengan cara yang Allah kehendaki, itu mati. Jadi tidak ada yang kebetulan. Parkir ini kosong kebetulan, gak mungkin kebetulan. Allah yang ngatur itu. Cuma kita tidak mengerti bahwa Allah yang ngatur. Kenapa saya pakai nikah sama dia padahal saya tuh naksir sama si itu. Si itu bukan jodohmu, makanya nggak jadi. Udah hampir berarti bukan jodoh. Itu hampir aja berarti bukan. Relax saja hadirin. Tidak usah banyak, tidak usah bacem. Ibu nggak boleh rewel ya. Kalau suami saya begini, dulu nggak kayak gini loh. Dulu juga ibu nggak kayak gitu ya. Tapi saya tuh ingin suami saya tuh soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah. Kan yang seperti itu nggak mau sama ibu, dah ya. Terima yang ada. Dan yang keempat tadi kehendak, ya. Satu adalah ilmu Allah, dua penulisan Allah di Lauh Mahfuz, yang ketiga kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak ya. Nah yang keempat ini yakin bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah, termasuk kita juga bisa berbuat itu dengan penciptaan Allah. Dengar ya, tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini apapun bentuknya kecuali Allah yang menciptakan. Semuanya, mau dinosaurus, mau apa yang dianggap mamut,
mau kuman, sel, satu sel, inti sel, semuanya Allah yang mendesain, semuanya Allah yang menciptakan. Ini masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Gak bisa kita mikir ini ciptaan saya. Oh, lagu Jagalah Hati katanya ciptaan Agim. Enggak. Saya nyiptakan lagu nggak ngerti. Itu saya lagi ini aja banyak pikiran, bergumam. Ibu masih ingat lagu Jagalah Hati? Tuh, padahal nggak ngapalin, ingat. Saking seringnya. Cipta lagu, nadanya aja nggak bisa kita bikin nada. Kata-katanya juga nggak ada. Semuanya sudah ada, cuman dirangkai-rangkai saja. Allah pencipta segala-galanya. Termasuk Allah yang mengatur pertemuan ini, ya. Ini benar hadirin, kalau sudah sampai ke tingkat itu apa yang akan terjadi? Ya, pertama kalau kita yakin ke takdir, kita jadi tenang. Termasuk kejadian ya. Ting teng, penerbangan menuju Jeddah ditunda. Tenang Sekarang mau maksa naik pesawat yang mana? Ditunda ya sudah nggak apa-apa. Emang harus langsung terbang? Bukan hanya ditunda, tapi dibatalkan. Tunggu ya, nggak ada pengumuman seperti ini, nggak ada ya. Tunggu ya, tergantung pesawatnya ada atau tidak. Yang ada baru pesawat telepon. Tenang. Awas loh, kamu saya ancam. Tenang, ada Allah. Yang ngancam itu pasti makhluk ciptaan Allah. Enggak ada di dunia ini selain ciptaan Allah. Dia ngancam juga dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya berlindung kepada Allah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Sok ngomong apa aja. Sekarang katanya yang lagi perang itu mengancam, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan kalau orang tawakal kepada Allah, Allah pasti ngasih yang terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang tidak tawakal dan tawakal beda takdirnya. Kalau tawakal Allah cukupi, hatinya ditenangkan, ilmunya ditambah, fisiknya, rezekinya. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu persis apa yang kita perlukan, kita inginkan. Dan Allah paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Gak usah rewel, tenang saja. Makanya orang-orang yang yakin kepada kekuasaan Allah, dia akan selalu lapang dada. Tidak kecewa. Kalau ada yang tidak cocok kejadian, akan dikatakan qaddarullah wa ma sya'afal. Ini memang sudah ketentuan Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Benar suatu saat dari Malaysia sudah datang duluan ke airport. Terus nunggu banyak kok lama benar. Coba kita lihat. Kok jam segini pada pergi yang enggak ada yang datang. Ini kenapa? Sudah waktunya. Oh Bapak saya lihat jam Pak. Pesawatnya barusan sudah terbang. Jadi saya yang telat. Jengkel? Enggak. Apa artinya? Ada rezeki penerbangan di dompet, beli lagi tiket baru. Harus ridho. Kalau memang sudah rezeki itu, keluar kita. Aneh padahal datangnya lebih awal, tapi tetap ketinggalan pesawat. Gak ada yang aneh. Tinggal istighfar saja.
Tapi uang saya jadi keluar, udahlah itu memang udah rezeki mereka. Kalau udah rezeki mereka akan sampai ke mereka. Begitu Om. Jadi akan ridho ke takdir. Termasuk hal-hal yang kecil ya, dimarah, pulang ke rumah misalkan istri tiba-tiba bete. Tahu bete? Apa? Butuh tausiah ya. Atau ibu tiba-tiba dimarahin suami, ya terima aja. Oh ya, sudah takdirnya sekarang episode. Pokoknya apapun yang terjadi itu udah izin Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Tenang saja. 2, tidak akan sombong. Kenapa? Karena tidak ada keberhasilan kita yang asli. Anak hafal Quran. Ibu nggak usah jadi gimana gitu ya, seakan-akan ibu yang ibu kan tetap belum hafal juga kan. Dan ibu jangan kecewa kalau ayo dong nak hafalkan Quran. Ibu ingin kalian nanti membawakan Quran, membawakan mahkota untuk ibu. Terus anak ngomong gini, kalau ibu untuk nenek bawa mahkota tidak. Diam kamu. Ya, nanti mahkota kamu saya kasihin ke nenek. Enggak boleh gitu. Mau jadi apapun itu pasti takdir Allah. Ya maaf ya, ini yang lagi bicara di sini udah pasti takdir. Jadi ketua RT, jadi wakil presiden, jadi presiden, jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, panglima, itu semuanya udah pasti tertulis lah. Sebagai apa? Sebagai apa? Karunia atau ujian? Ujian, bukan karunia. Betapa banyak yang belum punya jabatan biasa aja udah punya jabatan jadi sombong. Jadi petantang petenteng, jadi galak ya. Tapi udah dikasih borgol baru jinak lagi. Borgol juga Allah yang ngasih. Iya. Apa saudara pikir orang yang ditangkap KPK sesuka KPK? Tidak. Sesuka Allah. Bagusan mana? Ketangkap atau tidak ketangkap? Bagusan mah yang tidak nyolong, ya kan? Gimana kalau ada yang ditangkap KPK? Karunia atau bukan? Tergantung. Kalau ditangkap jadi soleh itu tangkapan karunia. Kalau ditangkap makin ngaco, itu berarti dia tidak berhasil. Semua izin Allah. Tapi berapa banyak yang gara-gara ditangkap jadi susah maksiat. Jadi jangan sekali-kali kita bangga, ini adalah kecerdasan saya, ini enggak. Itu adalah ketentuan Allah saja. Tadi musibah, barusan nikmat, jadi jangan sombong. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu semua musibah datang dari Allah, Allah maha baik. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Gini ya, kita ini milik Allah. Allah tuh yang maha baik, yang nyiptakan kita, yang ngurus kita setiap saat, yang nutupin aib kita walaupun kita ngaco. Kita terus menerus diurus oleh Allah, diberi beragam nikmat yang tiada bertepi. Dan Allah tahu kita banyak dosa. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah. Makanya diberikan musibah. Supaya apa? Supaya gugur dosa kita. Supaya ada suaranya? Perkara kecil. Supaya nambah pahala kita, supaya ngangkat derajat kita. Semua yang Allah takdirkan ke orang beriman tuh apapun baik.
Jangan pernah suudzon kepada Allah. Mau diapain saja diri kita ini pasti baik. Allahnya maha baik. Selama ini juga baik. Tidak ada yang paling menginginkan kita ke sorga selain Allah. Kita sendiri nggak terlalu nepsong pengen ke sorga, bener? Jarang ingat sorga, nggak yakin lagi ada sorga. Allah nggak mau kita disiksa di neraka, makanya kasihlah fitnah, sakit, apa sajalah, semuanya udah diukur supaya apa? Rontok dosa kita, supaya bertambah pahala kita yang nggak kekejar tuh oleh sholat yang tidak khusyuk, difitnah aja dapat pahala banyak, naik derajat kita. Jangan mengeluh ya. Aduh, saya ini sakit pinggang, ini lagi sakit, baru 2 hari sakit rewel. 28 tahun gigi sehat nggak syukur. Hai pening, baru aja setengah jam pening posting. Dia sehat puluhan tahun kepalanya nggak pernah posting sehat. Jangan rewel. Ada yang menghina, monyet sakit hati. Dia sekian puluh tahun gak jadi monyet. Gimana salah ya? Orang muji, orang ngomong baik, kita nggak tahu syukur. Ada seseorang misalkan suaminya bertugas atau istrinya bertugas, rewel sekali, padahal sekian lama ditungguin. Ini nyiksa diri. Ridolah, sabarlah, jalanin aja. Udah diukur kok semuanya. Kalau orang percaya kepada takdir, Allah maha baik, udah jalanin aja. Pasti kok. Walaupun kita nggak suka, nggak enak, nggak hati kita, aduh bukan yang ini nih yang saya inginkan, jalanin saja. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Apalagi orang yang percaya ke takdir tenggelam dalam rasa syukur. Udah syukur, kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau orang udah syukur, dia akan sabar. Syukurlah hadirin. Lebih banyak yang bisa disyukurin. Kedip, alhamdulillah. Nafas, alhamdulillah. Nyebut alhamdulillah, alhamdulillah juga nih. Berapa banyak yang tidak bisa menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah yang barusan, nah yang itu alhamdulillah lagi. Duduk alhamdulillah, semuanya nikmat. Bisa mendengar alhamdulillah, bisa lihat alhamdulillah, bisa bicara, bisa mengerti alhamdulillah ala kulli hal. Termasuk ditimpa berbagai kepahitan, pasti ada kebaikan. Kita tuh stres tuh bukan kurang karunia, kita stres tuh kurang bersyukur, pasti. Padahal ya kalau ingin ditambah nikmat itu nggak susah, gampang banget. Tinggal syukur. La in syakartum la azidannakum. Kata guru yang mengajarkan bahasa Arab, la pendek itu harfu taukid. Benar-benar akan terjadi ini. Tidak diragukan sama sekali. Ini pasti. Jadi kalau kita syukur udah pasti ditambah gitu, nggak ada keraguan. Makanya fokuslah bersyukur, nggak usah capek dengan yang tidak ada. Syukuri yang ada, Allah tahu. Terakhir tawakal. Kalau orang sudah yakin ke takdir, dia akan senang ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Orang yang yakin kepada takdir sibuk ikhtiar dengan apa-apa yang manfaat bagi lahir, bagi batin, bagi diri, bagi orang lain, bagi dunia dan akhirat. Pokoknya ini manfaat, semangat, doa yang banyak, tidak lemah. Itu ciri orang. Kenapa kok orang yakin ke Allah kok dia ikhtiar? Lah ikhtiar kan disukai Allah.
apapun mau ditakdirkan oleh Allah ya nggak ada masalah. Yang penting kita niatnya lurus, ikhtiar maksimal dan nggak ribet. Hasilnya terserah Allah aja. Fokus, ikhtiar, niat yang lurus, ikhtiar maksimal, doa banyak dan tidak mau lemah, ya. Wala ta'jaz. Selebihnya wa in asobaka syai'un fala taqul law anni kada kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau terjadi sesuatu, coba kalau kita enggak begitu. Seandainya kita begini akan begini nih, enggak. Ini udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Treble. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Treble-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami masih diberikan takdir untuk bertemu Agim yang Alhamdulillah. Bapak dari mana? Kami dari kota Palembang. Palembang. Oh, ini Yayasan Hafiz Maragon? Ya, Marogan. Oh, Marogan. Silakan. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Ya, alhamdulillah. Boleh saya tanya sebentar, mana coba teman-temannya? Ada 7. Masya Allah, terima kasih. Kalau dari Lampung Barat, Masya Allah, terima kasih. Richie Garden. Wow, dari Taman. Alhamdulillah. Lanjut, silakan Pak. Ya, nama saya Abdurrahman. Jadi agak mirip-mirip dikit. Kalau Agim tuh Agim, kita AR. Ya, yang kami perlu tanyakan, kadang masih bingung untuk membedakan antara azab dengan cobaan itu. Dan kami minta diberikan contoh. Nggak usah bingung Pak. Kalau terjadi sesuatu, terima takdirnya. Faman rodiya falahu ridho. Kalau Bapak enggak ridho, itulah bencana yang aslinya, ya. Misalkan Bapak dompet hilang, nah, Bapak ridho, ya Allah, itulah karunia. Tapi kalau saya enggak terima, itu bencana yang aslinya. Tidak menerima takdir artinya dimurkai Allah. Yang kedua, kalau ada kejadian segera tobat. Kenapa? Dompet hilang itu musibah, tapi tidak bisa tobat itu musibah yang lebih besar. Karena setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Yang ketiga, Bapak tetap bersyukur karena yang hilang coba dompetnya aja, tidak dengan celananya, ya. Tidak bisa mensyukuri yang ada itu pun sebuah musibah, ya Pak ya. Benar? Udah gitu. Udah? Ya udah, alhamdulillah. Senang saya belum tamat udah selesai ya. Lanjut. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum AA. Perkenalkan, saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Baitul Mukhlisin dari Lampung, Kabupaten Lampung Barat. Yang ingin kami tanyakan, untuk menggapai keyakinan itu alangkah susahnya. Bagaimana cara kami agar bisa menggapai keyakinan itu sehingga tidak bertentangan atau kadang-kadang akal pikiran ini yang membuat goyah. Kadang-kadang kami ini ingin mengatur Allah, pengen begini, pengen begitu, sehingga apabila takdir itu datang, kadang-kadang kalau iman lagi tidak menebal, keyakinan itu meluntur. Jadi
pada guru kami. Baik. Tolong beri kami caranya agar keyakinan itu tetap istiqomah. Terima kasih Ha. Kalau sekarang dengar ceramah ini meningkat tidak keyakinan? Meningkat sekali, alhamdulillah. Makin enak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, dengar ceramah seperti ini berapa tahun sekali? Makin, karena pupuk iman itu ilmu, Bu. Terima kasih. Kalau ilmunya kurang, pasti imannya kurang. Tapi saya rajin belajar agama ke majelis taklim, bagus. Tapi ada tapinya lagi. Dalam majelis taklim itu belajar tentang ilmu yakin ke Allah atau tidak? Ilmu ma'rifatullah. Karena awal dari semua ilmu itu adalah mengenal Allah. Sekarang kita belajar sholat, belajar ngaji, belajar saum, sedekah dan sebagainya, tapi tidak belajar mengenal Allah. Sulit menikmati amalnya. Jadi Rasulullah SAW sebelum memerintahkan sholat yang 5 waktu, sholat 5 waktu itu turunnya pada waktu menjelang hijrah. Awalnya hanya mengenalkan Allah lewat Al-Quran, lewat keterangan Asmaul Husna, sehingga para sahabat itu kenal ke Allah. Jadi ketika datang perintah apapun semangat, karena tahu ini bisa membuatnya dekat dengan Allah. Ibu tahu saum Ramadan itu turunnya di mana? Di Medina. 13 tahun di Mekah belum ada perintah saum Ramadan. Bukan tidak boleh belajar saum dari sekarang, tetapi jangan sampai kesibukan belajar berbagai hal dalam agama Islam lalai dalam belajar mengenal Allah. Nah biasanya ini yang suka kelewat, Bu. Betul. Jadi berantem aja, sholat berantem, ya kan? Ketika taraweh berantem lagi masalah rokaat, bukan masalah kehusuan. Bahkan sedekah juga berantem. Ngebangun masjid juga berantem, aneh ya. Karena belum mengenal Allah dengan baik. Jadi ibu harus cari ilmunya. Kedua, ibu baca Quran dengan terjemahnya enggak. Nah kalau enggak dengan terjemahnya, ibu dapat pahala, tapi belum dapat hidayah dari Al-Quran, lewat Al-Quran. Banyak yang baca Fatihah tapi enggak ngerti. Baca ayat kursi enggak mengerti. Malah ketika ada yang gerbok baca ayat kursi sambil lari, ya salah, harusnya jin yang lari, tapi kenapa ibu pakai lari ya? Kemudian ibu juga harus belajar Asmaul Husna, nama-nama dari siapa? Dari orang yang yakin ke Allah. Ada yang tahu, ada yang yakin, beda. Kalau tahu nanti kita bisa sampai tahu aja. Tapi kalau orangnya yakin, nah ibu dapat guru yakin, oh itu bisa membantu kita lebih yakin. Terima kasih. Belum selesai. Ibu jangan salah gaul. Kalau ibu gaulnya dengan yang suka belanja online terus ya, nah, nanti ibu bukan menanti rahmat Allah tapi menanti paket ya. Bukan tidak boleh belanja, tapi dengan siapa kita bergaul akan menentukan. Cari teman dengan 3 ciri ini. 1, kalau ketemu beliau jadi ingat Allah itu. Kalau ketemu beliau ingat kerudung baru, ya boleh kenal, tapi nggak usah terlalu dekat, karena nanti kerudung ibu jadi jelek terus. Ketemu beliau tas saja, ya seakan-akan dunia ini hanya sebuah tas. Yang kedua, kalau bicara, ibu punya teman, terus teman ini bicara, nambah tidak ilmu ibu, nambah enggak hati ibu tergugah. Kalau ada orang yang ketika bicara kita jadi nambah ilmu dan nambah tergugah, tuh ciri teman baik. Dan yang ketiga, lihat kehidupannya. Kalau lihat kehidupan orang ini jadi ingat akhirat, tidak. Kalau orang yang baik hati itu selalu memperhitungkan akhirat. Misal mau ngobrolin sesuatu, mau ngapain kita ngobrolin ini jadi bekal akhirat, tidak. Dia beli sesuatu, ini pasti dihisab nih di akhirat. Kalau orang sudah bicara banyak tentang kehidupan akhirat, itu ciri-ciri orang insya Allah baik, Bu, imannya bagus. Wabil akhirati hum yuqinun.
Gimana dong yang ada di bus ini sekarang diturun-turunin aja? Bukan begitu. Diubah semuanya jadi senang ke Allah, senang ke ilmu yang manfaat, dan senang dengan memperhatikan perhitungan akhirat. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin meminta nasihatnya saja. Saya 2 bulan ke belakang sempat memikirkan tentang nikah muda. Tentang? Nikah muda. Nikah muda. Iya. Yakin dengan nikah muda kayak udah siap gitu. Beli buku tentang pernikahan, nikah. Usia berapa sekarang adek? Alhamdulillah 20. 20 tahun. Iya. Sudah merencanakan nikah muda. Iya, Ya. Sempet kepikiran kayak gitu, cuman sebulan ke depan kepikiran lagi, kenapa nggak bahagiain orang tua dulu gitu, mamah dulu, pengen meluruskan keinginan mamah. Sempat meminta, Ray, mamah pengen beli sesuatu, kamu bisa meluruskan kayak kemauan mamah nggak? Nah sempet bingung, saya nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu, Kak? Segitu sih. Nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu? Begitu. Yang udah ada sekarang yang mana? Kan? Yang pasti udah ada yang mana? Ya ibu. Ya mending ibu dulu lah ya. Nanti berkah memuliakan ibu mungkin dititipi oleh Allah istri yang terbaik. Kalau punya istri belum siap, boro-boro berbakti ke orang tua, mumet gitu ya, karena istrinya nanti pasti perempuan kan, maksudnya beda jenis tuh, beda karakter, belum lagi masalahnya banyak, dan itu akan lebih mudah berumah tangga kalau didukung doa orang tua. Kalau menurut saya ya, tapi terserah Ade lah ya. Kalau posisinya tidak dalam emergensi, Ade sudah wajib nikah belum? Wajib nikah itu ada 3. 1, balik. Udah balik? Udah lah ya kelihatan. 2, berkeinginan. Udah pengen nikah sekali belum? Udah nyengsreng gitu. Sereng gitu. Nah, yang 3, mampu belum? Masih terpikirkan kalau mampu. Nah berarti belum wajib. Kalau berbakti ke orang tua mah wajib. Terima kasih ya. Gimana caranya supaya saya tidak nyengsreng pengen nikah? Jaga pandangan. Karena awalnya dari sini. Kalau mata terjaga, hapus medsos. Karena di sana banyak aurat perempuan, banyak tayangan-tayangan. Allah menguji nanti lewat pandangan. Coba Ade hapus, kurangi lihat medsos, perbanyak baca Quran, perbanyak hal-hal yang Allah sukai, fokus muliakan orang tua. Allah tahu ada yang sereng ya kan? Nanti bisa dikasih jodoh berkah doa bakti ke orang tua. Jangan mengorbankan orang tua karena orang yang baru dikenal. Orang tua mah sudah jelas pengorbanannya. Lah yang mau dinikahin gak jelas. Betul tidak? Jelas ya? Terakhir orang tua belum tentu panjang umur. Atau adik juga ya. Mumpung ada pintu surga, lebih hebat nanti dengan doa orang tua. Begitu. Tapi ini tidak maksa ya. Kalau dilihat dari strukturnya belum wajib ada menikah dari pengakuan tadi ya. Tapi kepada orang tua mah. Yang lain-lain sudah aja ini 20 ya. Gimana saya? 66 ya.
Kenapa menertawakan 66? Ha? 66 juga hidup, ya kan? Satu lagi, tadi akhwat, ya punten. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, oke. Assalamualaikum, A. Punten abdi mah ku Sunda we anyar. Jangan, harus bahasa Indonesia. Oh, karena ini ditayangkan kemana-mana. Abdi bade mau tanya ini masalah anak, kan saya punya anak udah 4 tahun, suaminya meninggal. Takutnya saya dosa, suka nyuruh nikah terus gitu. Apakah sebagai ibu dosa enggak seperti itu? Kenapa ibu nyuruh nikah terus? Ya dikarenakan kan udah nggak ada, bapaknya juga udah nggak ada. Jadi saya takutnya saya udah dipanggil sama Allah, dia tidak ada figur seorang bapak gitu. Apakah saya dosa suka nyuruh anak gitu? Kan udah selama 5 tahun meninggal suaminya. Ya, memberi saran boleh. Tapi yang lebih hebat ibu adalah minta ke Allah. Dan gak akan ada jodohnya tanpa Allah yang ngasih. Ini ya itu selalu. Kalau ibu selalu, ibu gak akan nyuruh kayak gitu ya kan? Iya. Kalau ibu lebih yakin kepada Allah, Iya. tenang, paling tenang lainnya. Tong, iya ada ayah Allah. Iya. Hayo atuh jangan eta teh kirang ka Allah na ya. Oh iya, amin. Iya. Ibu harusnya ke Allah na, ya Allah berikan yang terbaik. Iya. Bapak mi kalau ke anak ibu sing sabar ya, semuanya ada waktunya, orang nyungkeun gitu. Taya murang kalian. Oh eta. Insya Allah Bu. Mohon amin. Allah ngasih yang terbaik ya. Mohon hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kalau ini kan ada tadi yang nikah muda. Udah tuh sok lah. Astagfirullah, maaf ya deh ya, maaf. Ini ada 2. Ada Susilowati mana? Punten. Caroline ada juga. Acungkan tangan boleh. Oh ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Caroline Nesia Putri. Dan satu lagi adalah, maaf ya, Susilowati, adakah? Oh ya, terima kasih. Mau di sana saja atau kalau gitu satu persatu? Sebelah sini. Udah nggak apa-apa, tadi di sana aja, ya, nggak apa-apa. Feel free, yang enak aja di sana. Susilowati mau di sana aja atau mau tetap di sana? Supaya sama-sama nanti ada mikrofonnya. Mungkin ada 2 mikrofonnya. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Di sini ya. aja boleh. Boleh di sana aja ya. Maaf saya yang tidak jelas ya. Ini ada 2 yang mau syahadatnya. 1 Susilowati, 2 Karol. Yang lain mungkin tidak usah bingung ya. Ya, baik, satu-satu ya. Terima kasih. Siapa ini yang pertama? Susilowati dulu. Boleh duduk saja ya. Terima kasih Mbak. Ada yang mau disampaikan? Apa yang membuat hari ini bertekad menjadi seorang muslimah? Mungkin ada hikmah yang bisa diceritakan. Ya, ada niat untuk menikah, Pak. Alhamdulillah. Benar-benar sudah belajar tentang Islam belum? Sedikit? Ada. Ya,
nanti harus belajar karena indahnya Islam tidak cukup hanya bersyahadat, harus belajar sampai nanti yakin akan menikmati indahnya hidup dengan Islam ya. Pintunya lewat pernikahan gak ada masalah, tetapi pupuk iman adalah ilmu. Baik, satu lagi siapa? Caroline? Iya betul, Mungkin bisa saya Caroline. Ya. ada hikmah yang akan disampaikan mungkin yang menjadi dasar mau menjadi seorang muslimah. Kalau dari saya sendiri, karena emang keluarga saya itu kan beda agama. Mama saya Katolik, kalau papa saya Muslim. Jadi kayak emang udah diajarin juga sebenarnya Muslim gitu. Dan kebetulan karena saya pengen pindah karena dari diri saya sendiri gitu. Seperti itu, dan juga kakak saya kan tadinya juga Katolik, udah mualaf juga. Alhamdulillah. Kelihatan kakak bisa lebih tenang gitu. Ya. Baik. Siapa dulu nih? Susilawati dulu ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya bersaksi. Ikuti. Saya bersaksi Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah. tiada ilah selain Tiada Tuhan yang berhak disembah tiada Tuhan selain disembah selain Allah. selain Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kepada Caroline silakan. Iya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, taqabbal minna ya karim. Terimalah keislaman saudari kami ini ya Rabb. Jadikanlah menjadi muslimah solehah, jadi seorang istri yang solehah, menjadi ibu solehah, mujahidah solehah. Kuatkan imannya ya Allah, muliakan akhlaknya, limpahi dengan ilmu yang manfaat, bimbing dengan amal-amal yang Engkau terima, istiqomahkan ya Allah, jangan cabut nikmat iman Islam ini ya Karim. Ya Allah, istiqomahkan kami jual Karim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya Karim innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, silakan disalami. Sekarang sudah sah menjadi muslimah. Bagi adik-adik yang dekat, kalau ingin lihat orang tanpa dosa dan belum juga ada amalnya, lihatlah yang baru bersyahadat ya. Itu benar-benar dosanya nol dan amalnya juga baru dimulai ya. Mudah-mudahan jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari orang-orang yang imannya kuat dan akhlaknya baik. Sedang sibuk salaman ya, sudah. Tanda tangan dulu saja punten. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Dek, sekali lagi nih. Dek Susi dan Dek Caroline, boleh beri nasihat? Dah dulu ya salamannya, berhenti dulu. Terima kasih. Masya Allah. Satu, jangan jauh dari majelis ilmu. Orang Islam akan bermasalah kalau ilmunya kurang. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Orang itu hanya akan mulia akhlaknya kalau kuat imannya. Itu rumus ya. Bahagia itu adanya pada iman dan amal soleh. Akhlak itu mulia kalau imannya kuat. Iman itu kuat kalau ilmunya bagus, terutama ilmu mengenal Allah. Jadi kalau masuk Islam tidak belajar agama dengan baik, tidak akan merasakan bahagia. Karena bahagia itu tergantung iman, dan iman tergantung ilmu. Selalu belajar. Sekarang banyak media, apalagi bisa datang ke majelis seperti ini. Yang kedua, jaga pergaulan. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Kalau teman-temannya itu lupa ke Allah, kita ke bawah lupa. Cari teman-teman yang akhlaknya baik, yang ilmunya banyak, yang ibadahnya bagus, nanti ke bawah. Jangan salah gaul. Ya. Baik, yang ketiga, tiap dapat ilmu amalkan. Jadi ilmu itu akan mudah ditambah oleh Allah kalau sedang mengamalkan. Kelemahan orang yang belajar adalah senang belajar tapi kurang senang mengamalkan. Bermujahadahlah mengamalkan ilmu walaupun sedikit, amalkan. Dapat ilmu senyum, senyum. Dapat ilmu menahan marah, tahan marah. Pokoknya setiap ilmu yang diamalkan itu menguatkan iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, ya hayyu ya qayyum, berkahi majelis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan ampunan-Mu. Curahkan kepada kami ampunan-Mu yang tiada bertepi ya Rabb. Curahkan untuk kami rahmat-Mu yang tiada bertepi ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan majelis ini majelis yang betul-betul menguatkan iman, memandu amal kami, menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, andai saat kematian kami tiba, wafatkan kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.